Guna melengkapi berkas acara pemeriksaan atau BAP sekaligus mencocokkan keterangan tersangka dengan kejadian di lokasi, Satreskrim Polres Malang melakukan rekonstruksi ulang di kasus pembunuhan seorang wanita muda. Dalam reka ulang ini terdapat 43 adegan saat pelaku menghabisi nyawa korban. Unit Reskrim Polres Malang yang dibantu Polsek Singosari menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan terhadap seorang wanita muda yang dilakukan calon suaminya pada tanggal 25 Oktober lalu di Desa Losari, Singosari, Kabupaten Malang. Dalam reka ulang tersebut, pelaku MAM memperagakan 43 adegan saat menghabisi nyawa korban yang merupakan calon istrinya FR. Dari adegan yang diperagakan diketahui pelaku selain memukul kepala korban, pelaku juga mencekik korban hingga tewas. Rekonstruksi berjalan selama 2 jam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polsek Singosari. Reka ulang ini sebagai upaya untuk melengkapi BAP sekaligus mencocokkan kejadian di lokasi dengan keterangan dari pelaku. Kapolsek Singosari, Kompol Ahmad Robial mengatakan, pelaku MAM melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian kepala dan tubuh korban beberapa kali, serta mencekik leher korban dengan keras hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak agar terkesan meninggalnya korban tersebut bukan akibat dari perbuatannya, pelaku MAM memotong urat nadi pada pergelangan tangan kiri korban menggunakan pisau cutter sehingga hampir putus supaya meninggalnya korban tersebut terkesan akibat dari bunuh diri. Sebelumnya pada 25 Oktober lalu, korban FR berusia 24 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Losari, Singosari, Kabupaten Malang. Polisi kemudian menangkap calon suaminya MAM sebagai pelaku pembunuhan korban. Pelaku MAM sendiri akan dijerat dengan pasal 338 subsider, pasal 351 ayat 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Awalnya korban ini diduga bunuh diri, ternyata setelah dilakukan penyelidikan, korban ini benar-benar memang dibunuh. Awalnya cekcok usaha anggrek ini, lalu berlanjut dengan penganiayaan, di mana korban ini meninggal dunia, dicekik, tidak sadar kalau pada saat dicekik itu meninggal dunia. Akhirnya pelaku ini beralibi, seolah-olah korban ini melukai tersangka. Ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, korban ini sudah meninggal pada saat dicekik. Kejanggalannya dari hasil kita semua bukti kita bawa ke lapor Polda itu adanya sidik jari dari tersangka ini, dari yang sayatan di badannya itu ternyata sidik jari dari tersangka sendiri. Dan darah yang ada di situ di korban itu bukan karena korban ini bunuh diri, tapi dia sudah mati lemas duluan baru disayat. Itu baru terungkap semuanya bahwa ini adalah pembunuhan. Untuk ancaman hukumannya di pasal 338 subsidiar 351 ayat 3, maksimal 15 tahun penjara. Simon Alfredo melaporkan. Masyarakat khususnya pelaku wisata di Kota Malang merasa keberatan dengan rencana pemerintah untuk kembali memberlakukan PPKM level 3 pada Desember mendatang. Pelaku wisata keberatan karena jika diberlakukan PPKM level 3, geliat wisata yang perlahan mulai bangkit akan kembali terdampak. Warga yang keberatan dengan adanya rencana pemerintah kembali memberlakukan PPKM level 3 di bulan Desember, yakni warga di Kampung Tematik Warna-Warni Jodipan, Kota Malang. Warga Kampung Warna-Warni yang terdampak akibat adanya PPKM darurat keberatan dengan adanya rencana pemberlakuan PPKM level 3 karena khawatir pengunjung ke Kampung Warna-Warni akan kembali sepi. Ketua RW setempat, Sony Parin, menuturkan warga di Kampung Warna-Warni keberatan atas kebijakan PPKM level 3 yang akan diterapkan saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Hal tersebut dirasa kurang tepat karena sektor pariwisata tengah perlahan bangkit. Ia menyebutkan banyak warga yang mengandalkan perekonomian dari berjualan makanan maupun oleh-oleh dari wisatawan. Namun karena banyaknya kebijakan yang berubah-ubah membuat Kampung Warna-Warni tutup lama dan baru saja dibuka pada bulan Oktober lalu. Itu pun jumlah pengunjung yang datang masih sangat sedikit. Meski berat,
Namun pihak Kampung Warna-Warni mengaku akan patuh dengan apapun kebijakan pemerintah untuk mencegah lonjakan kasus COVID. Sebelum pandemi, Kampung Warna-Warni bisa mendatangkan ratusan wisatawan di hari biasa dan ribuan orang di masa akhir pekan. Namun akibat pandemi, di hari biasa maupun akhir pekan jumlah pengunjung cenderung turun. Masyarakat pada umumnya Mbak, keberatan ya kalau ditutup lagi, BPN lagi. Jadi karena apa? Karena kita kan baru bangkit, baru buka usaha pun kita keluar biaya sudah. Kalau ditekan kembali, terus siapa yang ngambil biaya itu? Kan gitu. Jadi namun demikian, karena memang kebijakan pemerintah, ya mau tidak mau kita harus ikut ya. Seperti itu. Sebenarnya keberatan berarti Pak ya? Isinya masyarakat kalau ditutup kembali itu keberatan. Tapi karena kita sebagai warga Indonesia yang baik, kalau dari pemerintah sudah mengatakan petunjuk ya tetap kita ikuti. Matinya dikatakan mati yang nggak mati, dikatakan hidup kok begini, seperti itu. Jadi apa namanya Mbak ya, masalah terutama ekonomi drop lah. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menghijaukan kawasan sekaligus mencegah bencana kembali terjadi, dilaksanakan aksi tanam 10.000 bibit pohon. Pada kegiatan ini ratusan peserta mengikuti aksi tanam pohon di petak 69C dan 65 Pusung Ladin Sumbergondo Bumi Aji Kota Batu. Kegiatan aksi tanam pohon 10.000 bibit tanaman ini berlangsung selama 3 hari, Sabtu, Minggu, dan Senin, di sekitar kawasan pusat terjadi banjir bandang Pusung Ladin, RPH Junggo, Desa Sumbergondo, Bumi Aji, Kota Batu. Kegiatan aksi tanam pohon melibatkan pemerintah Kota Batu, ratusan personil dari TNI Polri, KPH Malang, LMDH, Tagana, pelajar dan pramuka, serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang concern terhadap lingkungan hidup. Pada kegiatan aksi tanam ini, beberapa jenis pohon yang ditanam diantaranya pohon trembesi, mahoni, jengkol, petai, durian, nangka, klengkeng, dan jambu. Menurut Wakadministratur KPH Malang Barat menjelaskan, dengan kegiatan ini bisa mengurangi lahan yang tidak produktif yang bisa mengakibatkan terjadi bencana alam banjir dan longsor, dan berharap kepada masyarakat untuk berperan aktif ikut dalam menjaga kawasan hutan. Penghijauan ini rencana 3 hari, tanggal 20, 21, dan 22. Di mana Pak peta mana? Di peta 66A. Di peta 66A. Jumlah bibit yang direncanakan ada 10.000. Jarak tanam 5x5. Terus apa Pak Didi? Dari jenis buah-buahan, dari kayu. Ya intinya untuk sebagai revegetasi biar di kemiringan-kemiringan di hutan ini segera nanti bisa hijau kembali, dan mudah-mudahan tidak ada istilahnya musibah yang terjadi pada tanggal 4 kemarin. Di lokasi petak 66, hari kedua ini ratusan peserta aksi tanam pohon melakukan penanaman berbagai jenis pohon di dekat bibir tebing di atas Sungai Contong yang pada kejadian banjir bandang kemarin menjadi tempat melintasnya aliran air. Dari perhutani, kita menghimbau bahwa kita bisa lebih meningkatkan kearifan. Maksud saya itu, ini suatu kawasan hutan dan tidak ada alih fungsi ke tanaman lain. Hutan tetap harus jadi hutan, walaupun mungkin masyarakat mau memanfaatkan tanaman yang ada itu dengan syarat bahwa dia bisa nanam tapi di bawah tegakan. Jadi syarat mutlak di sini harus tetap menjadi hutan. Bisa untuk menanam, misalnya menanam kopi, tapi bukan sayur. Kita lihat dulu lah, kalau memang mau sayuran itu bisa ditempatkan di, walaupun kita tidak mengizinkan ya, tapi karena memang di sini masyarakat juga perlu untuk hidup katanya. Jadi kita tempatkan mungkin pada lokasi-lokasi yang memang aman. Ya, bukan curah pada yang seperti ini. Begini ya, tapi harus kita kembalikan. Dengan harapan nanti tanaman yang buah-buah itu bisa diambil manfaatnya juga. Terus nanti juga kita ada
merupakan pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Ya, Jadi kita dorong kopi. Oke. Silahkan, kopi itu nanti juga untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sebetulnya tidak anti dengan masyarakat masuk ke dalam hutan, tidak. Cuman cobalah kita lebih berpikir kearifan, karena di sini mungkin boleh saja dia bisa panen berjuta-juta ya, bisa mendapat kepuasan dari sini. Tapi lihat yang di bawah menderita itu loh karena ada banjir bandang. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada ratusan pedagang terkait pengolahan pasar rakyat agar sesuai standar nasional Indonesia. Bimbingan teknis kepada pedagang di Kota Malang sebagai upaya untuk mewujudkan pasar rakyat di Kota Malang agar pengolahannya sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan pasar rakyat sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI berlangsung di Aula Mini Blok Office Kota Malang. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan pedagang dari perwakilan sejumlah pasar rakyat di Kota Malang dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang Muhammad Sailendra. Kepala Diskopindak yang membuka bimbingan teknis bagi pedagang pasar rakyat di Kota Malang berharap dengan adanya BIMTEK ini nantinya pedagang dapat meningkatkan pelayanan di pasar, khususnya memperhatikan kebersihan pasar, pedagang, keamanan, stand atau kiosnya tertata rapi sehingga sesuai standar SNI. Menggunakan pengelolaan pasar rakyat yang berbasis SNI. Akan kita undang pengelola pasarnya dan juga pedagang pasar seperti supaya mereka paham SNI itu seperti apa, terus bagaimana menuju ke arah SNI, syarat-syarat yang penuhi, apa yang harus dilakukan. Kita berikan masukan-masukan kepada mereka dan kita juga untuk menuju pasar rakyat ber-SNI. Sejauh ini di Kota Malang sudah ada berapa Pak yang pasar rakyat? Pasar Kolondowo aja ini. Satu ya. Upayanya sendiri seperti apa Pak dari ke arah situ? Yang kita lakukan juga sudah melalui pembinaan seperti ini. Terus secara fisik ada revitalisasi pasar, pemeliharaan pasar, perbaikan pasar-pasar di Kota Malang. Pak, kegunaannya bagi pedagang apa sih Pak kalau sudah SNI? Ya, mereka pasti akan lebih nyaman, sebetulnya harusnya lebih nyaman karena sudah ditata, sudah kita perbaiki sarana prasarananya, terus mereka tempat jualannya juga lebih bagus. Ya depannya kalau sudah nyaman kan mereka berdagang lebih enak, bisa meningkatkan pendapatan. Sementara Kepala Bidang Perdagangan Diskopindak Kota Malang Sabto Wibowo mengatakan bahwa BIMTEK ini diikuti oleh 130 peserta yang terdiri dari pedagang, paguyuban pedagang, dan pemerhati pasar rakyat. BIMTEK atau pelatihan ini akan berlangsung selama 2 hari. Ditambahkan oleh Kabid Perdagangan bahwa di Kota Malang baru ada 1 pasar rakyat yang telah berstandar SNI, yakni Pasar Ororo Dowo. Sementara 3 pasar lainnya yakni Pasar Klojen, Pasar Kasin, dan Pasar Sawo Jajar masih dalam tahap proses menuju sertifikasi Standar Nasional Indonesia. Sementara dalam BIMTEK ini juga disampaikan materi terkait syarat-syarat yang berlaku untuk menuju pasar rakyat yang berstandar nasional Indonesia. Pembinaan pengelolaan SNI ini dilaksanakan selama 2 hari, Senin dan Selasa 22 dan 23 November 2021 ini sejumlah 132 peserta yang dibagi 2 gelombang, 2 hari. Pak, ini pesertanya dari mana saja? Maksudnya dari siapa saja? Jadi peserta ini merupakan perwakilan dari pedagang-pedagang yang ada di seluruh pasar di Kota Malang. Perwakilan juga pemerhati terkait dengan pasar. Ada ini nggak sih Pak, untuk pembinaan ini apa sih Pak yang ditekankan kepada pedagang? Jadi begini, kalau kita ketahui, kalau kita bicara tentang pasar rakyat, dulu itu kan berpikir seperti daerah yang kumuh, banyak terjadi kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang
melalui pemerintah Kota Malang sudah mengadakan revitalisasi sejumlah 15 pasar. Nah, untuk tahun ini masih berjalan Pasar Madiopuro, Lesanpuro, dan Pasar Kota Lama. Harapannya pasar-pasar yang sudah terrevitalisasi tersebut nanti kita arahkan, kita lengkapi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Mungkin sementara baru Pasar Rodowo, nanti akan kita arahkan ke Pasar Kasim untuk tahun-tahun berikutnya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, memberikan pemahaman dan wawasan terkait ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, sekaligus program Gempur Rokok Ilegal, bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu, bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri oleh 75 pengemudi ojek dari 6 desa dan kelurahan di Kota Batu, Senin 22 November 2021, bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai ini diikuti oleh kurang lebih 75 pengemudi ojek pangkalan dari 6 desa dan kelurahan di Kota Batu, diantaranya dari Temas, Sisir, Pesanggerahan, dan Ngaglik Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh bagian perekonomian dan sumber daya alam Kota Batu beserta jajaran, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanje Asbai, dan para narasumber serta peserta sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada warga masyarakat, khususnya para pengemudi ojek terkait dengan cukai rokok sekaligus sebagai upaya untuk gempur peredaran rokok ilegal, dengan peranan warga masyarakat khususnya para pemilik toko. Dalam sambutannya, Kabak PSDA Kota Batu Dr. Anda Meliati MSI menjelaskan, pada masa pandemi dana bagi hasil cukai rokok lebih banyak dipergunakan untuk sektor kesehatan, termasuk pembangunan puskesmas di Bumiaji dan Junrejo, dan sisanya untuk penegakan hukum termasuk sosialisasi. Sementara itu dalam sambutannya, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi KPP Bea Cukai TMC Malang Sanje Asbai menjelaskan dampak negatif peredaran rokok ilegal bagi pemasukan negara dan juga untuk kesehatan, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan kadar nikotinnya yang ada di rokok tersebut, dan berpesan kepada para pemilik toko untuk menjual rokok yang legal dan tidak terbujuk untuk menjual rokok ilegal karena ada sanksi denda dan pidana. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan materi oleh dua narasumber, Saiful Anam dan Sunu Nugroho dari KPP Bea Cukai TMC Malang, terkait dengan penerimaan negara dari cukai dan peruntukan bagi hasil cukai rokok untuk daerah, serta cara mengidentifikasi cukai rokok dan ciri-ciri rokok ilegal. Acara diakhiri dengan pemberian door prize kepada peserta yang beruntung. Kegiatan sosialisasi hari ini kita mengundang dari ojek-ojek pangkalan. Kenapa mereka kita undang? Karena saya anggap ini penting. Karena mereka adalah sasaran dari distributor itu sebagai konsumen mereka. Nah, itu kita berikan edukasi buat mereka. Anggaran BBH CHT di Kota Batu tahun 2021 sebesar 18,9 miliar. Itu 17, sekian itu dikelola Dinas Kesehatan. Nah, dipergunakan untuk pembangunan puskesmas, 2 puskesmas, penanganan pandemi COVID-19 maupun pembelian alat-alat kesehatan. Dan untuk penegakan hukum itu adalah kegiatan sosialisasi seperti hari ini, itu kita sasar untuk 30 objek sasaran. Untuk membantu target dari Bea Cukai tentu kita secara terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menggunakan rokok-rokok ilegal. Harapan kita kepada masyarakat Kota Batu setelah mendapatkan sosialisasi ini harus berani untuk menolak penjualan rokok-rokok ilegal. Iwan Dikmawan melaporkan.